Jadi kalau kita cerita tentang ibadah itu tidak hanya cuma sholat, enggak. Tidak hanya cuma baca Quran aja, enggak. Semuanya. Tapi intinya walaupun yang kita kerjakan sedikit nih, tapi harus satu lillahi ta'ala. Nah ini ibadah bagus itu di situ. Tapi kalau momennya si anak atau si menantunya ini sendiri ya hobinya ya main-main seperti itu. Ini si ilmunya orang tua gampang sekali dia interaksi. Tapi kenapa 2 minggu hilang? Seperti hilang. Iya seperti hilang itu karena ada interaksi itu. Nah, ini sih. Balik lagi. Ah, sedap. Kalau nggak balik Ustadz bete. Udah seger. Udah bahagia. Aduh, bahagia mah gampang sama ibu-ibu. Sudah Ibu, kita lanjutkan lagi ya. Sudah siap? Oke, kita lanjutkan lagi Ustaz. Ada yang berbicara katanya salah satu yang lainnya adalah kunci bahagia dunia akhirat adalah berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Iya. Ya kan Ustaz? Benar itu. Ada orang katanya mencari kebahagiaan itu sampai ke kuburan siapa, ke kuburan kiai apa, ke sunan apa. Sementara yang benar adalah orang tua itu yang paling utama. Iya, ya kan? benar. Jadi memang berbuat baik dengan orang tua itu sudah sebenarnya berbuat baik itu kewajiban seorang anak pada orang tua. Kewajiban sudah. Kewajiban. Harus dilakukan. Karena orang tua itu sejak kecil melahirkan kita disusui, digedein, dididik. Apalagi ada orang tua yang ingin anaknya itu menjadi soleh atau soleha itu mendidiknya lurus ya rata-rata ya. Nah pada waktu orang seperti itu dia niatnya mudah-mudahan lillahi ta'ala ya. Nah pada waktu itu dia sudah mendidik benar-benar ini si anak ini dari mulai gede. Kemudian dia sekolah itu belum punya kendaraan minta itu ngancam orang tua. Ini udah salah lagi nih si anak nih. Kemudian pada waktu dia sekolah lulus ini uang dia itu masih minta. Ya, masih minta sama orang tuanya. Nah pada waktu dia nikah nanti juga orang tua yang keluar dana lagi kan gitu ya. Pada waktu dia dia nikah punya anak kadang-kadang orang tuanya suruh jaga cucunya. Nah ini anak yang nggak selesai sebenarnya minta tolong sama orang tua itu nggak selesai. Jadi dia si anak yang seperti ini itu anak yang menurut saya ini, aduh ini gimana sih? Mau gitu. Sampai kapan sih ngerepotin orang tua? Nah, walaupun orang tuanya ridho ikhlas juga tapi kasihan juga. Tapi sebenarnya kalau dia berpikir bahwa oh ya kewajiban saya yang harus memperhatikan orang tua. Nah itu lebih bagus anak-anak seperti itu. Betul. Nah. Jadi ada sebenarnya anak yang saya pernah dengar beberapa bulan sebelumnya itu, nah kan daripada ini sama Mbak kan mending orang tua saya bisa terpantau. Itu bukan persoalan terpantau dan enggaknya, nggak taunya memang nggak mau ngeluarin uang. Padahal harusnya sudah saatnya si anak mengurus orang tuanya tersebut. Iya harusnya seperti bukan itu. Membebankan bukan cucunya. Iya. Nah pada waktu orang tua sakit kadang-kadang udahlah Ustadz kalau bisa gimana caranya orang tua saya itu meninggal cepat. Ada yang begitu. Masa sih Ustadz. Aduh yang begitu itu yang repot. Jadi ada yang begitu. Tapi ya kata orang juga katanya orang tua bisa membesarkan dan menyayangi sampai 10 anak bisa. Tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus dan menyayangi satu orang tua saja. Ya, mudah-mudahan kita di sini mangga ya Bu ya. Bapak juga ya. Aduh. Emang betul itu. Jadi itu banyak. Kemudian orang tua meninggal itu nggak bawa apa-apa. Ya, rumah hartanya dikasih siapa lagi? Anak lagi. Waris. Walaupun utang juga diwaris. Utang ya diwarisin. Iya. Jadi inilah yang harus kita ketahui bahwa wajib anak itu berbakti pada orang tua. Jangan melihat hanya cuma ke kuburan, ke ini. Enggak lah, itu orang sudah mati. Yang hakiki adalah orang tua sendiri. Iya, orang tua sendiri. Oke. Ustadz boleh kita buka pertanyaan? Boleh. Tapi kita buka dari WhatsApp terlebih dahulu. Tadi saya sudah sebutkan adalah 0816 1745 3977 itu nomornya. Dan sudah ada yang terpilih, satu di antara ribuan WhatsApp yang sudah masuk. Ini dia yang terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kenapa rumah tangga saya selalu saja ada masalah ketika mertua saya telepon, SMS ataupun WhatsApp. Saya dan suami selalu saja berantem setelah telepon, WhatsApp dan SMS tersebut. Dan juga rumah seperti panas sekali. Gak pakai AC kali ya. Selang 2 minggu dari telepon SMS atau WhatsApp keadaan rumah pasti adem lagi. Dan sekarang saya sedang sakit tangan
jari-jari saya tidak bisa dikepal Ustaz. Terima kasih. Tidak disebutkan namanya mungkin takut mertuanya. Tahu. Jadi ketika mertuanya telepon, SMS atau WhatsApp, suasana rumah jadi nggak enak. Iya. Berantem terus. Iya. Tapi selang udah lama misalnya sudah 2 minggu nggak telepon-telepon, nggak SMS, nggak WhatsApp, adem lagi. Sekarang bahkan tangannya katanya susah dikepal. Ada hubungannya dengan orang tua atau mertua tersebut? Ini kalau saya amati secara psikologis saja dulu ya. Karena ini nggak ada nama jadi istilahnya kita secara psikologis. Memang yang diucapkan mertua ke si menantunya apa atau kepada anaknya apa kan kita tidak tahu nih. Nah memang dalam rumah tangga itu seperti itu. Antara anak dengan orang tua, anak dengan mertua atau begitu-begitu tuh mirip-mirip aja. Nah pada waktu memang mertua itu mamanya telepon ke anak atau ke menantu, saya tidak tahu persis ya, ini saya tidak tahu. Kalau memang orang tuanya itu punya ilmu, memang bisa berpengaruh kepada keluarga si anak, kalau punya ilmu. Nih. Tapi kalau saya lihat si anaknya tadi kan saat ini tangannya susah sekali dikepal. Nah berarti memang benar, berarti benar itu maksud saya itu ada sesuatu yang memang pada waktu mertuanya itu datang ke situ, ada sesuatu yang ikut berinteraksi di dalam keluarga. Ya bisa aja kalau mamanya si mertua di situ itu mamanya agak gimana dengan menantunya mamanya. Nah ini ilmu itu ngikutin dia. Sebenarnya ilmu itu bisa dikontrol kalau si menantu atau si anak ini dia ibadahnya bagus. Ibadah bagus tuh seperti itu, ketakwaan pada Allah Ta'ala itu bagus. Jadi kalau kita cerita tentang ibadah itu tidak hanya cuma sholat, enggak. Tidak hanya cuma baca Quran aja, enggak. Semuanya. Tapi intinya walaupun yang kita kerjakan sedikit nih, tapi harus satu lillahi ta'ala. Nah ini ibadah bagus itu di situ. Tapi kalau momennya si anak atau si menantunya ini sendiri ya hobinya ya main-main seperti itu. Ini si ilmunya orang tua gampang sekali dia interaksi. Tapi kenapa 2 minggu hilang? Seperti hilang. Iya seperti hilang itu karena ada interaksi itu. Ini si menantu atau si anak ini kayaknya di dalamnya juga punya ilmu. Jadi dia interaksinya gampang. Jadi kalau maaf nih kalau kita kan biasanya ada kasus kalau dia punya ilmu ada santet ini kan ilmunya bereaksi dia teriak kayak apa kayak begitu. Nah ini yang harus dilakukan seperti apa dong? Ya kalau dilakukan jelas itu dia ibadahnya harus bagus. Kemudian dia harus husnudzon pada mertua, kemudian dia kalau bermain-main ilmu mau baca ini suka baca ini untuk dunia bilangin. Jadi ilmu itu ilmu orang lain nggak bisa dia mau bermain-main di situ nggak bisa. Jangan suzon juga, jangan suzon juga kepada mertua. Iya. Berbuat baik saja. Berbuat baik aja. Kemudian kalau itu sudah ada ilmu di dalam, mohon ampun pada Allah Ta'ala jika ilmu yang di dalam tubuhnya itu musyrik, mohon dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Allah yang berhak mengeluarkan. Sip. Ya mudah-mudahan dilakukan dan dicoba ya. Jadi ketika kita suzon ya udah prasangka buruk itu akan terjadi seperti yang diharapkan. Ya, betul, tapi sebaliknya justru kita berbuat baik lama-lama itu pun luntur jika memang itu pun ada. Iya betul. Ya mudah-mudahan rumah tangganya jadi baik-baik saja ya. Memang itu masa semua rumah tangga rata-rata seperti itu ya. Oke, Ibu sudah siap memberikan pertanyaan? Ngantuk nih. Lapar ya. Yaudah deh, ayo. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Ayo, nanti Ibu yang di sebelah sana boleh. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yoyoh dari Subang. Bu Yoyo dari Subang, itu ada nanas dan kau Subang tuh ya? Iya benar. Begini Ustadz, saya itu sakit kepala sebelah sudah lama banget. Sebelah kiri? Sebelah kiri dan agak juga membengkak gitu. Muka itu udah mulai bengkak sebelah juga gitu. Ya? Iya. Iya. Terus sudah Sejak kapan periksa ke dokter, ke rumah sakit? Iya udah cek medis semua. Apa Normal, nggak beliau? kenapa-napa. Ini sejak kapan, Ma? Sudah 2 tahun ini saya begitu itu terus. Sakitnya tuh cekot gitu? Enggak, Kayak puyeng aja pusing gitu, pusing puter-puter terus. atau? Apalagi kalau tidur. Dulu tidur nggak bisa miring begini, cuman kan selalu dipaksakan. Tapi ya sebentar, miring kiri itu nggak bisa sama sekali. Jadi maunya kanan, kiri di paling atas kanan, gitu. Iya, Pada waktu begitu. miring kiri itu suami sebelah kiri apa sebelah kanan? Jangan-jangan suami sebelah kiri jadi ngelihat suami jadi pusing gitu ya. Maksud saya itu juga. Gitu. Enggak ya, ibu nggak disebutin. Si ibu Iya ibu. Ibu mau menyebutkan. Katanya suaminya nggak jadi.
Terus Tapi gimana? cek medis itu nggak kenapa-napa. Padahal saya merasakan sekali gitu. Ke dokter saraf itu terus-terusan minum obat, malah sekarang tuh nggak tahu kenapa, mungkin efek samping atau apa gitu. Justru lambung yang kena. Perut tuh sakit semuanya. Terus saya juga dirawat lagi, katanya radang semuanya. Tapi masih tetap juga. Dan saya juga udah berobat ke